Halo, pada kesempatan kali ini kami bertiga akan memberikan tutorial membuat query menggunakan Microsoft Access untuk siklus penggajian dan SDM. Nah, berikut ini sudah ada data Microsoft Excel yang akan kita input ke dalam Microsoft Access untuk dibuatkan query-nya. Mengkonversi data Microsoft Excel menjadi query di Microsoft Access dalam siklus penggajian dan manajemen SDM setidaknya memberikan 5 manfaat utama. Yang pertama ialah pengelolaan data yang lebih baik, yaitu integrasi data dari berbagai sumber, pengurangan duplikasi, dan validasi data otomatis. Yang kedua ialah efisiensi waktu dan tenaga, yaitu otomatisasi proses, pemrosesan data lebih cepat, dan pengurangan kesalahan manual. Yang ketiga ialah analisis dan laporan yang lebih baik. Pembuatan laporan dinamis, filter, dan sortir data sesuai kebutuhan. Yang keempat ialah keamanan data. Ialah kontrol akses yang canggih dan backup data yang lebih mudah. Dan yang kelima ialah kolaborasi lebih baik, yaitu dukungan multi-user dan konektivitas dengan sistem lain. Dalam siklus penggajian, terdapat 3 tabel yang harus dibuat sebagai database. Langsung saja kita ke tutorial yang pertama. Dimulai dari tabel karyawan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah arahkan kursor ke tabel 1, lalu klik kanan, pilih opsi Design View, kemudian akan muncul tampilan Save As, kita simpan dengan nama tabel pelanggan, lalu klik OK. Selanjutnya terdapat kolom Field Name dan Data Type. Field Name berfungsi untuk membuat kolom tempat berisi data-data yang dibutuhkan, sedangkan Data Type digunakan untuk menentukan jenis data pada kolom Field Name, apakah datanya berupa huruf saja atau teks, angka atau number, tanggal, atau date or time, mata uang, atau currency, dan sebagainya. Setelah mengetahui fungsinya, ketiklah data yang diperlukan pada kolom field name dengan tipe data sebagai berikut. Nick, data type-nya short text. Nama karyawan, data type-nya short text. Tempat lahir, data type-nya short text. Tanggal lahir, data type-nya date or time. Status, data type-nya short text. Jabatan, data type-nya short text. Dan terakhir tanggal masuk, data type-nya date or time. Selanjutnya arahkan kursor ke view, lalu pilih datasheet view, dan masukkan data tabel pelanggan mulai dari NIK 4451 hingga selesai beserta nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, status, jabatan, dan tanggal masuk. Pastikan data yang diinput teliti dengan benar. Apabila sudah terinput semua, arahkan kursor ke tabel karyawan, lalu klik kanan dan pilih option Save, dan data pun sudah tersimpan. Selanjutnya, kita akan menginput tabel yang kedua, yaitu tabel absensi. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu arahkan kursor ke option Create yang sebelah Home, lalu klik Table. Seperti cara sebelumnya, klik kanan pada Table 1, lalu pilih Design View, kemudian akan muncul tampilan Save As. Kita simpan dengan nama tabel absensi, lalu klik OK. Ketiklah data yang diperlukan pada kolom Field Name dengan tipe data sebagai berikut. Nomor ID data type-nya short text, NIK data type-nya short text, lembur data type-nya short text, izin data type-nya short text, sakit data type-nya short text, terlambat data type-nya short text, perjalanan dinas data type-nya short text. Lalu arahkan kursor ke view, klik dan pilih datasheet view,
dan masukkan data tabel absensi mulai dari nomor ID 5563 hingga selesai, beserta NIK, keterangan lembur, izin, sakit, terlambat, dan perjalanan dinas. Cek dengan teliti data tersebut guna untuk memastikan data yang terinput benar dan mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila sudah terinput semua, arahkan kursor ke tabel absensi, lalu klik kanan dan pilih option Save. Data pun sudah tersimpan. Selanjutnya, kita input tabel yang ketiga, yaitu tabel upah. Langkah pertama sama seperti membuat tabel sebelumnya, yaitu kita klik menu Create untuk membuat tabel baru. Klik tabel, kemudian klik kanan pada tabel tersebut. Terus kita pilih Design View, kemudian Save As dengan nama tabel upah, lalu klik OK. Kemudian kita ketik data yang diperlukan nih pada kolom field name dengan data type seperti yang ada di layar ini. Misalkan di layar ini ada field name-nya nomor ID. Nomor ID data type-nya short text, kemudian NIK data type-nya short text. Lalu gaji pokok sampai dengan lembur itu data type-nya currency. Kemudian jangan lupa untuk tandai primary key-nya ya. Untuk selanjutnya, klik view di kiri atas dan klik datasheet view dan masukkan data tabel upah mulai dari nomor ID-nya nih, yaitu 5563 sampai dengan selesai. Kemudian data NIK 4451 sampai dengan selesai. Kemudian masukkan data pada gaji pokoknya, kemudian tunjangan makannya, transport, terus medical check up hingga lembur. Kemudian cek kembali nih agar datanya itu sudah sesuai dengan benar. Kemudian jika sudah, klik kanan pada tabel upah dan klik option Save dan data pun tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat query ini. Nah, query ini itu sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel. Jadi nantinya hanya ada data tertentu nih yang akan ditampilkan di dalam tabel tersebut. Nah, untuk langkah pertamanya, kita pilih menu Create, kemudian kita klik di Query Design. Terus setelah itu akan muncul nih dialog tabelnya. Kemudian satu persatu kita masukkan tabel ini ke lembar kerja query. Karena semua tabel ini kita gunakan, jadi kita add atau masukkan satu persatu mulai dari tabel karyawan, tabel absensi, kemudian tabel upah. Lalu kita klik close. Nah, ini hasil dari relasi yang udah kita masukkan data-datanya tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu masukkan field dari tabel tersebut. Mulai dari primary key-nya yaitu nomor ID, NIK, dan nama karyawan. Selanjutnya masukkan field-nya dari tabel karyawan hingga tabel upah hingga selesai. Lalu jangan lupa klik kanan pada query 1 tersebut, lalu klik option Save As dan beri nama query gabungan, lalu klik OK. Nah, jika semua langkah-langkah tadi dilakukan dengan benar,
maka akan muncul form akhir seperti ini. Form ini bisa diedit untuk disesuaikan bagian kop atasnya. Misalnya ingin disesuaikan dengan nama perusahaan. Bagaimana? Cukup mudah bukan membuat query siklus penggajian dan SDM pada Microsoft Access? Dengan demikian, penggunaan query di Access meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, sekian video tutorial dari kami bertiga. Saya Diva Visyana Nafri dan teman-teman saya Tania Agustina Suherman dan Yunita Triani Mendrova pamit undur diri. Bye-bye.